Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tadala Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 053939311 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Mari kita mulai. Kita ke soalnya dulu ya. Di soal tugas 1 mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun nanti buka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Kita langsung ke soalnya ya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas ini, fokus pada proses front end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan. Kita diminta buat 4 halaman website. Saya tunjukkan dulu ya di sini. Nah, jadi pada saat tugas kita sudah terima data.js ini. Nah, data.js ini merupakan database sementara untuk menampung data-data yang akan kita gunakan di aplikasi websitenya. Datanya ada data penggunanya nanti. Ini data bahan ajarnya. Ada data tracking. Nah, ini untuk tracking bahan ajarnya. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah ada data ininya ya, udah ada database-nya tapi bersifat sementara. Makanya kenapa dimasukkan di data.js. Ini saya kelompokkan untuk JavaScript di sini, untuk image-nya, untuk CSS-nya di sini, dan untuk HTML-nya tidak di folder tapi di sini di luar semua. Yang pertama kita membuat halaman login. Halaman login dengan ketentuan input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Kita ke halaman pertama dulu. Langsung ke halaman loginnya ya. Di sini kita tinggal panggil aja. Kalau misalnya kita buat folder baru dan kita misalnya bikin di sini contoh.html. Di sini tinggal klik ini lalu tab. Nanti struktur HTML-nya sudah langsung otomatis. Ini tinggal diganti aja judul yang akan muncul di sininya apa. Lalu ini bagian head itu tidak akan muncul di bagian website sininya ya. Nah, untuk bagian website dalam ininya itu ada terletak di body. Kita hapus dulu ini. Saya hapus dulu ya takutnya. Kebetulan saya bikin sendiri logo sitanya ya. Nah, ini logo sitanya. Nah, terus ada input password dan input email. Nah, di sini ya emailnya, passwordnya ini tipenya email dan tipenya password. Jadi yang di input di sini hanya bisa email dan yang di input di sini pasti berupa password. Lalu di sini kan kita udah punya data.js ya, yaitu data penggunanya yang seperti saya tadi udah bilang, data penggunanya. Nah, makanya kenapa kita pakai JavaScript nantinya. Di sini ada untuk lupa password kita bikin open forgot, terus untuk masuknya kita bikin login JavaScript-nya, terus belum punya akun kita bikin open register. Nah, setelah itu kan seperti yang di soal ini, kita diminta munculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Maka yang lupa password dan belum punya akun ini kita bikin jadi modal register. Untuk belum punya akun, berarti kan kita bikin akun baru ya, registrasi. Lalu untuk lupa passwordnya kita bikin modal forgot. Nah, di sini. Lalu biasa kita input apa yang diperlukan, informasi yang diperlukan, ini juga sama input informasi yang diperlukan. Nah, bagian pemanggilan scriptnya kita simpan di bawah karena kan ini masuknya body ya. Kecuali untuk data.js itu dipanggilnya selalu di bagian head. Nah, kita ke script. Nah, script ini ya udah saya kategorikan untuk function-function di login.html itu ada aja, ada yang function login. Jadi kalau misalnya kita masukkan email atau password yang tidak terdaftar di data.js ini, pasti ada alertnya seperti ini. Nah, kalau misalnya berhasil ya berarti loginnya berhasil. Nah, caranya itu kan ini ada function login, document.getElement by ID. Nanti kan di sini di login HTML-nya ada tuh. Kita punya, nah ini ID ini berfungsi untuk nanti dipanggil di JavaScript-nya. Nah, udah. Ini function register-nya sama kayak kurang lebih seperti ini. Ini ada alert semua kolom wajib diisi karena data-data yang harus kita isi ketika registrasi itu wajib diisi, tidak boleh ada yang kosong. Lalu untuk password dan read password biasanya kan suka ada 2 kali verifikasi ya kalau misalnya kita masukin password. Jadi 2 kali. Nah, 2 kali input password. Jadi kalau misalnya si password yang pertama sama di password ini nggak sama, pasti bakal muncul password tidak sama. Lalu kita juga ada yang tadi kalau misalnya akunnya nggak terdaftar di data.js, kita bikin user baru. User barunya sama, masukkan nama, email, username, nanti kita coba lihat ya. Nah, karena ini masuknya data sementara, jadi data user baru yang udah dibuat masuk ke user baru. Tapi kalau misalnya saya refresh itu nggak akan masuk ya di data.js karena sifatnya sementara. Ini reset password, kalau misalnya kita lupa password nanti link reset passwordnya dikirimin ke emailnya. Nah, ini untuk ini ya, untuk apa? Yang modal tadi, modal forgot sama modal register di sini. Ini udah semua
scriptnya. Untuk CSS loginnya saya bedain karena nanti beda sama yang halaman dashboardnya, jadi saya bikin dua, ada yang main.css mau untuk keseluruhan selain login.html. Ada. Sebenarnya manggil ini juga gampang, kita lihat login sini deh, cara manggilnya seperti ini. Nah di halaman CSS tinggal ditulis aja dia masuknya kelasnya kelas apa aja. Jadi untuk manggil CSS itu pakai kelas di HTML-nya. Nih kelas container ada, kelas input box, kelas mode register, semua bentuk-bentuk si kelas ini desain di login.css. Oke, kayak ukurannya, fontnya, warnanya semuanya ada di sini. Oke, selanjutnya kita percobaannya di login. Halaman login kan contohnya seperti ini. Halaman login saya seperti ini. Kita masukkan contoh sebagai user dulu ya. Saya lihat dulu datanya. Saya mau masuk sebagai Agus Pranoto. Emailnya agus@putri.ac.id, passwordnya agus123. Kita masuk, login berhasil. Nah ketika login berhasil ini maka akan mengarah ke dashboardnya. Nah sebelum saya jelasin kita keluar dulu. Nah gimana nih kalau misalnya Agus ini lupa passwordnya? Nah tinggal masukkan aja agus@putri.ac.id untuk reset password. Nah link reset password telah dikirim ke email Anda. Oke. Nah gimana kalau misalnya emailnya salah? Agus kakak misalnya, harusnya nggak ada kakaknya. Nah, email atau password yang Anda masukkan salah, berarti sudah berfungsi ya. Lalu misalnya, saya Saskia belum punya akun, kita bikin akun lagi, buka registrasi nama lengkap, Saskia Tanura, alamat email, Saskia THS, ini, username-nya Saskia THS, passwordnya P besar, Pancasila 123. Nah, ketika saya masukin password yang ini salah, misalnya ini jadinya P besar, Pancasila 23 aja, satunya kelewat. Ketika daftar maka akan muncul password tidak sama, berarti kita harus ketik lagi password yang benarnya Pancasila 123. Terus misalnya namanya nggak saya isi, daftar. Nah semua kolom wajib diisi, bakal ada alert seperti ini. Saskia, kita klik daftar. Oke, registrasi berhasil. Kita ingat alamat emailnya dan passwordnya tadi. Lalu kita coba masuk ya, Saskia THS .id, passwordnya P besar Pancasila 123. Login berhasil, maka mengarah ke halaman dashboard. Selamat siang, Saskia THS. Kita cek lagi apa yang perlu diperhatikan lagi. Dalam bentuk mode pop-up Bunda, jika saat ini sesuai dengan pop-up alert sudah, tombol login email dan password sudah ya. Lalu kita lanjut ke halaman dashboard menu, dashboard.html ini contohnya. Di sini dashboard.html. Sebenarnya keseluruhannya sama ya, karena kurang lebih sama. Kita baca dulu soalnya. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang terdiri dari monitoring progres DO bahan ajar, mereka bahan ajar, history transaksi bahan ajar. Oke, menu utamanya udah saya buat di sini, buatnya di center. Untuk grading biar nggak hilang, jadi saya simpan di navbar. Jadi ketika saya klik halaman informasi bahan ajar, nah gradingnya masih tetap ada. Ini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, nah laporan monitoring progres DO bahan ajar. Nah di sini ada history transaksi bahan ajar. Kita ke dashboardnya tadi ya, tampilkan grading berdasarkan waktu lokal time. Tadi siang sore sudah, menunya sudah semua di sini. Nah kita lihat codingannya seperti apa. Nah, codingannya saya pakai sidebar, seperti saya bilang tadi, kita pakai logo sitanya, lalu kita link si dashboard ini, ngelink ke dashboard HTML, informasi bahan ajar ngelink ke stock.html, tracking pengiriman ngelink ke tracking.html dan sebagainya. Nah untuk tampilan dashboard.html ini saya pakainya di main.css ya, main.css. Oke, nah di sini kan ada kelas sidebar, ada kelas menu dropdown, ada kelas main navbar, nah semuanya itu disamakan. Nah ini untuk dashboard.html udah saya tandain ini. Karena bintang ini maksudnya ini untuk keseluruhan halaman ya. Nah kalau body kan masuknya ke kelas yang body saja. Nah kalau logo itu masuknya ke yang kelas logo saja dan sebagainya, sidebarnya. Nah kenapa saya bikinnya satu, supaya ketika kita pindah misalnya ke stock.html, nah dia manggil kelas sidebar juga kan, sama-sama di main.css, jadi nggak perlu banyak-banyak main.css-nya, karena memang desain atau tampilannya tuh sama antara informasi bahan ajar maupun dashboard dan menu-menu lainnya. Untuk CSS-nya gimana nih? Yang dashboard ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya CSS-nya kan, karena saya cuma pakai fitur buat keluar akun aja di logout. Kita lihat scriptnya di sini ya. Nah logout, jadi maksudnya logout tuh biar menghapus session dari akun Saskia ini kalau misalnya saya klik logout. Oke, yang dashboard sudah. Selanjutnya kita ke halaman, mungkin ini salah ya, mungkin maksudnya halaman tracking, karena dashboard kan udah ya di sini. Untuk halaman ini mungkin ya, halaman tracking ini saya namanya tracking.html. Terus ada input apa aja sih, ada input nomor delivery order atau nomor DO. Nah yang ini ketika di tombol cari saya ganti jadi lacak ya, akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman,
dapat disimulasikan dengan progres bar, warna tampil atau list sesuai dengan nomor detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Kurang lebih kayak gini ya halaman tracking ekspedisi pada umumnya. Nah, tapi karena saya akun baru kan, jadi di data.js ini nggak ada data tracking saya, adanya data tracking user yang sudah terdaftar sebelumnya. Maka saya keluar dulu, kita masukkan yang tadi Agus, t.ac ini, Agus 123. Oke, sebagai Agus saya akan tracking apa aja tracking dia. Nah, sebagai Agus saya akan tracking ya, bahan ajak dia tuh udah sampai mana sih belinya. Oke, Agus, kita cari data tracking Agus. Nah, ini nomor DO dia 2023001234. Oke, kita copy aja. Lalu kita masukkan nomor DO Agus, kita lacak. Ini kayaknya data.js-nya salah ya, karena saya lihat nomor DO-nya Agus itu sama dengan nomor DO-nya Lina. Aduh, saya juga baru ngecek. Jadi kita revisi aja di sininya ya. Harusnya ini nomor DO Agus itu atas copy. Dan saya juga menambahkan tombol reset. Jadi ketika kita udah nyari itu nggak harus klik tracking lagi buat ngereset halaman halaman trackingnya. Jadi saya berinisiatif untuk menambahkan tombol reset. Kita masukkan nomor DO Agus, lacak. Nah, baru muncul Agus Pranoto. Ini kayaknya salah ya di soalnya, mohon maaf. Saya juga baru lihat, baru cek. Nah, di sininya dia mengambil nomor trackingnya Lina. Harusnya yang di sini tuh masuk nomor DO-nya di Agus, salah ya, udah apa-apa. Nah, kita lihat paket Agus ini udah dalam statusnya apa sih, dikirim, total harganya. Oke, selesai antar, berarti sudah selesai diantar paketnya Agus itu. Reset, oke. Selanjutnya, saya belum lihatin ya untuk tracking.html-nya. Tracking.html-nya ini sama ya kayak yang sebelumnya karena kan navbarnya ya. Yang beda tuh pasti di bagian kontennya. Ini ada input text, tracking input, masukkan nomor tracking. Oke, sebenarnya nggak tipe teks juga bisa sih, karena di data.js nomor DO-nya semuanya nomor. Jadi bisa diganti juga ke angka, nggak teks. Oke, terus ketika klik lacak ada on klik lacak paket, ketika reset ada reset tracking. Nah, ini itu dipanggil lagi di script.js. Cari lagi. Oke, sebentar ya. Gimana karena nah tracking.html ada lacak paket yang tadi di sini kan, lacak paket. Jadi ketika kita klik tombol lacak paket ini, nah di fungsi ini tuh dia bakal langsung ngambil nomor kan. Ngambilnya dari mana? Dari tracking input, dari data tracking yang ada di data.js, hasil trackingnya seperti apa. Nah, kalau misalnya nomornya salah, kita belum coba ya, nomornya 123 lacak. Nah, data tracking tidak ditemukan karena tidak ada di data.js. Nah, terus timeline-nya sesuai dengan data.js ya. Oke, ini tracking card-nya yang tadi Agus, dan ini loh tracking card tuh. Nah, ini kan punyanya Lina ya. Tracking card tuh ini, maaf teman-teman, ini tracking card-nya ya. Nah, kita manggil data.nama, manggil nomor DO ekspedisi. Paket total ini manggilnya tuh dari mana ya? Dari data.js ini, itu kan nama, status ekspedisi, tanggal kirim paket, nomor DO total. Dipanggil semua dari JavaScript ini. Tanggal kirimnya juga sama. Oke, timeline-nya juga sama. Di sini ada timeline-nya kok. Nah, di sini timeline-nya. Waktu keterangan penerimaan waktu kemana, tiba di mana, diteruskan kemana, dan sebagainya. Oke, tracking.html sudah beres ya, cukup jelas. Jadi kita close lagi, lalu kita ke soal nomor 4. Nah, informasi stok bahan ajar, stok.html menampilkan secara dinamis data dari dummy atau data sementara yang tadi sudah saya jelaskan pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita masuk ke halaman informasi bahan ajar. Nah, menampilkan secara dinamis data dari dummy. Oke, ini datanya seperti yang udah kita dapatkan juga ya. Kita udah dapat ini, dan ini dari soalnya, lalu kita klik misalnya. Nah, saya tuh klik nama barang, materi komunikasi, kode lokasi, dan sebagainya. Nah, nama barang itu keuangan, kode lokasi, kemungkinan, teknologi dasar. Ini udah lengkap ya detailnya. Nah, gimana sih kodingannya? Kita lihat di stock.html. Ini agak banyak karena lumayan ya. Informasi bahan ajar ya judulnya. Terus greeting card-nya seperti biasa, saya tampilkan di semua halaman. Nah, ID-nya admin menu, ada pop-up, post tambah. Oke, ini tuh pop-up tambah itu untuk ini nih, untuk yang menambahkan baris stok baru. Tambah bahan ajar. Barang ajar. Nah, ini mah custom tema untuk pop-up yang ini aja, yang ketika diklik ada keterangannya. Nah, lalu saya bikin ini ID admin menu. Maksudnya apa sih ID admin menu ini? Nah, si ID ini nanti saya atur. Nah, si ID admin menu ini tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika kita ingin menambahkan fitur, maksudnya untuk menambahkan baris stok baru di sini, mau nambah buku baru, tidak bisa sembarangan user. Jadi Agus Pranoto ini kan bukan administrator ya, jadi dia tidak bisa menambahkan bahan ajar. Makanya kenapa saya bikin JavaScript khusus
untuk jadi gimana ya alurnya tuh, ketika user login dan si user login role-nya itu administrator, maka dia bisa menambah bahan ajar. Di sini kan ada ya di data pengguna ada role-nya siapa-siapa, role-nya UPBJJUT, role-nya Puslaba, role-nya fakultas, nah role-nya administrator. Jadi saya buat yang bisa nambahin bahan ajar itu hanya administrator saja. Makanya kenapa Agus Pranoto ini tidak bisa menambahkan bahan ajar. Jadi ketika login tuh sistem tuh udah ngecek dulu ini siapa nih yang login. Kalau misalnya yang loginnya administrator, maka akan muncul button tambah bahan ajar di halaman informasi bahan ajar. Nah, kalau enggak ya enggak ada. Oke, kita langsung cobain masuk sebagai administrator. Kita keluar dulu, masukin admin, ini. Nah, kita sudah masuk sebagai administrator ya. Itu kan selamat siang admin Sita. Informasi bahan ajar. Nah, di sini ya perbedaannya, kita bisa menambah bahan ajar. Nah, sebenarnya bukan hanya menambah, saya inisiatif bisa supaya admin itu bisa mengedit stoknya. Misalnya ternyata si pengantar komunikasi itu udah dibeli secara offline 10, maka stoknya kita ganti menjadi 538 stok. Udah bahan ajar berhasil dirubah stok jadi ganti 538. Oh, ternyata misalnya kode barangnya salah, harusnya 4302, kita bisa ganti juga simpan perubahan dan sebagainya. Nah, untuk tambah bahan ajar seperti apa? Tambah bahan ajar tinggal diklik, kode lokasinya misalnya di UT Bandung, kode barangnya pemrograman berbasis apa ya? MSIM 309, nama barangnya pemrograman berbasis web, jenisnya BMP, edisinya kita tulis aja edisi satu aja lah. Jumlah stoknya ada 458. Nah, kita bisa input covernya nih biar selaras sama informasi bahan ajar yang lain. Ini saya download dari Kotobi UT. Untuk inputan kita simpan. Nah, bahan ajar berhasil ditambahkan. Maka muncul bahan ajar di sini, bahan ajar baru. Tapi yang bisa hanya admin Sita. Ini gimana sih ini kodenya? Nah, kodenya terletak di tambah bahan ajar. Ketika pop up tambah bahan ajar yang tadi kita klik ini, muncullah input model untuk kita input si bahan ajarnya, itu ini kan. Kita input kode lokasinya, kode barang yang baru, nama barang yang baru, dan sebagainya. Lalu ketika kita klik simpan supaya muncul di halaman ini, kita panggil lagi lewat JavaScript. Balik lagi ke JavaScript, tambah bahan ajar. Nah, ini fungsinya. Jadi ketika kita udah nulis nih kode lokasi yang baru, kode barang yang baru, nama barang yang baru ini, dia bakal masuk ke database sementara sama dengan user yang itu. Oke. Nah, lalu ini kenapa sih bisa merubah, bisa ngedit adminnya lewat mana? Mungkin kita coba dulu sebenarnya masuknya di sini ya. Tuh, ini kan yang tadi masuk push itu untuk masukkan data bahan ajar yang baru ini jadi barang yang baru. Nah, ini saya edit ya. Nah, ini fungsi show detail render bahan ajar nih, ada fungsi render bahan ajar. Nah, ini fungsinya buat apa? Yang tadi kalau misalnya admin tuh mau update stoknya atau mau ganti namanya, mungkin ada yang salah. Nah, tapi kita cek lagi nih, apakah user yang login itu role-nya administrator atau bukan, karena hanya bisa administrator yang edit bahan ajar. Kan di sininya tuh juga tuh nama barang is admin. Nah, kalau misalnya is admin dia bisa revisi dan sebagainya, kode lokasi, kode barangnya, jenis barangnya, semuanya bisa revisi hanya admin. Oke, bahan ajar, terus tambah ini yang tadi tambah bahan ajarnya dan sebagainya. Kita cek lagi soalnya ya. Oke, sepertinya sudah semua ya. Ini sudah sesuai untuk tampilan JS ya, dan langsung ada satu. Ini sumber referensi website ini sama-sama membantu teman-teman, lengkap semuanya ada di situ. Oke, untuk website saya ini sengaja saya bikin paletnya dulu jadi biar sama gitu, seimbang warna-warnanya dan nggak jomplang. Ini ya udah berhasil. Untuk yang ini mungkin karena belum disuruh juga ya tampilannya seperti apa, mungkin di video selanjutnya. Nah, kita keluar akun. Oke, sudah beres semua, sudah saya upload ke GitHub juga. Di sini semua. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kita penunjukan dulu. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan bisa kirim di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.